Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kelas 29A dari kampus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang gelombang, cahaya, dan gelombang bunyi yang ada di konsep dasar IPA SD. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. 1. Materi gelombang. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya, gelombang membawa energi. Pada gelombang, materi yang merambat memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Gelombang ini terbagi atas 1. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya yaitu gelombang tali, gelombang permukaan air, serta gelombang bunyi. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium. Contohnya yaitu gelombang cahaya. Seperti yang nampak pada gambar, yaitu ada sebuah cahaya atau sinar matahari. Dan berdasarkan arah, getar dan rambatnya, gelombang elektromagnetik ini terbagi atas 2 jenis gelombang, yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya adalah gelombang bunyi udara. Bentuk gelombang longitudinal ini seperti yang terlihat pada gambar berikut. Adapun panjang gelombang. Pada ujung kanan terdapat regangan yang di tengah rapatan dan yang di ujungnya lagi regangan. Panjang satu gelombang untuk gelombang longitudinal terdiri dari 1 rapatan dan 1 regangan. Selanjutnya, gelombang transversal. Gelombang transversal ini artinya adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya yaitu gelombang tali. Panjang gelombang diberi dengan simbol yang dibaca dengan lambda. Simbolnya terlihat pada gambar, yang artinya adalah panjang satu gelombang yang terdiri dari 1 bukit dan 1 gelombang. Bentuk gelombang transversal. Jadi panjang gelombang pada gambar di atas adalah jarak A ke E, B ke F, D ke H, C ke G, dan E ke I, dan serta G ke K. Selanjutnya yaitu periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. 1. Periode gelombang. Periode gelombang ini artinya adalah gelombang juga memerlukan waktu dalam perambatannya. Selang waktu yang diperlukan untuk menempuh 1 gelombang ini disebut dengan periode. Jadi, periode di sini sama halnya atau sama artinya dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu getaran. Jadi, satuan periode adalah sekon atau dengan simbol S. Untuk menentukan periode suatu gelombang, kita bisa pakai persamaan berikut. T sama dengan T per N, atau T sama dengan 1 per F. Selanjutnya, frekuensi gelombang.
Frekuensi gelombang ini adalah gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Satu frekuensi adalah gelombang per sekon atau hertz. Dalam kurung hertz, sama seperti getaran. Frekuensi gelombang juga memiliki persamaan berikut, yaitu F sama dengan N per T atau dengan Newton per waktu. Selanjutnya, cepat rambat gelombang. Kecepatan gelombang sering disebut dengan cepat rambat gelombang yang diberi simbol V. Cepat rambat gelombang dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu V sama dengan S per T. Nah, rumus ini dipakai jika keterangan menyebutkan jarak yang ditempuh gelombang dan waktu yang diperlukan gelombang, atau V sama dengan lambda per T. Nah, rumus ini dipakai jika keterangan hanya menunjukkan panjang gelombang dan periode gelombang, atau V sama dengan lambda kali F, panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Sedangkan untuk menentukan panjang gelombang dapat digunakan persamaan berikut. Selanjutnya yaitu penguraian atau dispersi. Nah, dispersi ini merupakan penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak dapat terjadi jika pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau gelombang cahaya yang merambat melalui vakum. Selanjutnya, polarisasi. Yang dimana dimaksud polarisasi ini yaitu peristiwa di mana sebagian arah getar gelombang terserap. Polarisasi bisa juga didefinisikan sebagai proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Selanjutnya yaitu materi cahaya. Definisi cahaya. Cahaya adalah energi yang berupa gelombang elektromagnetik yang kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nm. Dalam dunia fisika, ini juga disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Karena itu, ini dapat melintasi ruang hampa, seperti apa yang dihasilkan oleh matahari dan bintang sebelum akhirnya disampaikan ke bumi. Selanjutnya, cahaya itu penting dalam kehidupan sehari-hari, sebab tanpa adanya cahaya, kita tidak mungkin ada dalam kehidupan ini. Jadi, jika bumi tidak mendapatkan cahaya dari matahari, maka bumi akan gelap gulita dan dingin, sehingga kita tidak mungkin ada kehidupan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. 1. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Contohnya adalah ketika kita memegang senter kemudian menyalakan ke arah depan, maka yang terjadi adalah cahaya merambat lurus sesuai dengan arah yang kita inginkan. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah ketika kita bermain-main di siang hari dengan membawa sebuah cermin atau kaca spion, kita arahkan ke datangnya sinar matahari. Lalu kita coba mengarahkannya ke segala arah, maka yang terjadi adalah sebuah cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda yang bening. Contohnya adalah ketika kita melihat ke atas rumah yang memakai seng genteng dari kaca bening, maka cahaya sinar matahari dapat masuk tanpa terhalang karena genteng tersebut terbuat dari kaca bening. Selanjutnya yaitu cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Nah, contohnya yaitu jika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari, maka dari atas maka tongkat tersebut terlihat lebih jelas dari ukuran yang sebenarnya.
Selanjutnya yaitu hukum cahaya. Pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Hukum cahaya yang kedua yaitu sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak dalam bidang datar. Nah, rumus pembiasan cahaya yaitu N sama dengan C per V. Selanjutnya itu simbol C memiliki arti laju cahaya dalam ruang hampa dan besarannya sudah ditentukan yaitu 3 kali 10 pangkat 3 M per S. Selanjutnya simbol V merupakan simbol untuk kecepatan laju cahaya dalam medium. Sedangkan simbol N adalah indeks bias mutlak medium. Rumus pemantulan cahaya di mana N sama dengan 360 derajat per delta kurang 1, di mana simbol N ini merupakan banyaknya jumlah bayangan, dan simbol delta merupakan keterangan untuk sudut dua cermin. Selanjutnya yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan jenis gelombang longitudinal, di mana terjadi perapatan dan perenggangan dalam suatu medium, seperti gas, cair, ataupun padat. Bunyi ini adalah gelombang longitudinal yang terjadi karena adanya getaran dan dapat merambat sehingga dapat sampai ke telinga makhluk hidup, seperti manusia dan hewan. Nah, adapun syarat terjadinya ataupun terdengarnya bunyi yaitu 1. Terdapat benda yang bergetar atau dari sumber bunyi tersebut. Yang kedua, terdapat medium yang merambatkan bunyi tersebut. Dan yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi tersebut. Selanjutnya yaitu sifat bunyi. Nah, bunyi ini mempunyai beberapa sifat tertentu. Sifat gelombang bunyi tersebut yaitu antara lain merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, tidak bisa merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, kecepatan dari rambatnya itu dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya atau padat, cair, dan gas. Nah, kecepatan paling tinggi yaitu pada medium yang memiliki kerapatannya tinggi juga. Yang keempat, dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Yang kelima, memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Adapun rumus dari sifat bunyi tersebut yaitu V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, dan T sama dengan waktu. Selanjutnya, jika diketahui frekuensi, panjang gelombang atau periode, maka digunakan rumus berikut. V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T.